Baik, saya akan meneruskan apa yang sudah saya jelaskan kemarin di dalam apa overview ya, overview overview yang dilaksanakan di mana di dalam mobil. Kemarin itu saya ngajar sama di dalam mobil. Ada beberapa hal yang penting dari overview saya kemarin. Yang pertama adalah bahwa suara saya bisa didengar ya dengan baik. Alhamdulillah bisa, Bapak. Baik. Ini kok. Ya. Kemarin saya tekankan beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di sini. Apa yang saya tekankan kemarin adalah bahwa bentar, ada trouble. Masih termute, Pak. Ya, oke, sudah ya. Ampun, Pak. Nah, kemarin itu ada hal-hal penting yang harus kita
ulas kembali. Yang pertama adalah bahwa Latsar ini adalah sesuatu yang memang sudah disusun sedemikian rupa untuk mencapai sebuah tujuan, ya, sebuah tujuan bersama, bahwa kita Latsar ini bukan sekedar formalitas untuk menggugurkan masa percobaan CPNS untuk menjadi PNS, tetapi ini adalah merupakan rangkaian dari proses menyiapkan ASN Indonesia agar menjadi ASN yang betul-betul bisa diharapkan merubah wajah birokrasi publik di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita Latsar ini adalah merupakan proses awal dari perjalanan panjang seorang ASN untuk bisa menentukan apakah diri saya ini bisa berkontribusi atau tidak terhadap proses perubahan birokrasi publik Indonesia menuju birokrasi yang lebih baik. Yang ketiga, substansi dari agenda-agenda pembelajaran di dalam Latsar ini adalah substansi yang berkaitan dengan keberadaan kita sebagai warga negara, keberadaan kita sebagai ASN, dan keberadaan kita sebagai pegawai. Ya. ASN yang merupakan pegawai negeri sipil. Jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwa overview kemarin itu mempertegas tentang beberapa hal yang saya sampaikan tadi. Jadi bukan sekedar memberikan informasi bahwa Latsar itu begini, isinya yang dipelajari begini, bukan. Tetapi menegaskan tentang itu, ya, tentang 4 hal yang barusan saya sampaikan itu. Nah, jadi itu overview itu tidak dianggap sebagai formalitas. Oh, itu Pak Taufik kan sedang nyetir, jadi kayak materi itu kemudian supaya materi sesungguhnya itu nanti ada waktu kalau pulang nanti baru menyampaikan, enggak. Jadi memang itu setiap Latsar saya sampaikan itu dulu. Setiap Latsar yang saya ampu itu saya berikan overview itu dulu. Seperti juga pada saat PKN 2 ini, begitu dibuka, setelah dibuka oleh gubernur, oleh kepala LAN, ya, itu peserta kemudian menerima apa yang namanya overview PKN 2. Nah, biasanya itu saya yang menyampaikan. Ya. Nah, tujuannya apa? Supaya peserta itu mengerti betul apa sih sebetulnya yang sedang mereka hadapi dan apa sih yang akan mereka terima dari itu semua, ya. Jadi dengan begitu terus mereka menjadi lebih bisa menempatkan dirinya. Kalau semula dia itu misalnya di tempat tugasnya sebagai kepala dinas ini, kepala badan ini, sebagai kepala apa, bahkan ada yang seorang kepala kejaksaan baru, seorang kepala Kapolres baru, itu kadang-kadang ada mereka ikut di dalam PKN 2 ini. Ya. Nah, sehingga mereka bisa menempatkan, oh saya sebagai siswa, saya sebagai peserta yang nantinya akan mengalami proses seperti ini, sehingga saya bisa menempatkan diri, sehingga saya tidak lagi membawa saya sebagai Kajari baru, sebagai Kapolres baru, sebagai apa baru, sebagai kepala dinas, sebagai kepala ini, ya, sudah tidak melihat itu lagi. Bahkan ada sekda gitu ya. PKN 2 itu ada sekda juga, ada yang ikut, ya. Sekda dari Lombok, dari Kuburaya, dari Pasir, Panajam Utara dan sebagainya itu, ya, sekda-sekda itu. Nah, tapi mereka harus meninggalkan statusnya itu
kemudian mereka jadi peserta. Ya. Jadi mereka tahu betul apa kedudukan mereka, apa status mereka, ya, sehingga tidak lagi menganggap bahwa alah iki egla-eglo yang paling ya lulus itu ya. Nah, nanti malah jadi masalah gitu ya kalau kita punya pendapat seperti itu. Baik, saya berangkat dari penjelasan itu supaya kita semuanya bekerja sama ya. Saya tidak bisa apa-apa sih, tidak punya pengalaman yang luar biasa, tapi saya mau belajar ya. Belajar bersama kalian untuk betul-betul menggunakan kesempatan ini untuk menambah ilmu kita ya. Baik, Mas Khalil. Nggih, Pak. Di sini ada Mas Aris, ada Mas Kukuh. Berapa orang? 3 orang ya? Yang cowok-cowok. Nah, itu cewek-cewek. 3 orang. 3 orang. Saya akan masuk ke materi pertama, agenda pertama, yaitu sikap perilaku bela negara. Saya barusan ngirim materi ke grup ya, mungkin dilihat di grup WA. Nggih, sampun, Pak. Sudah ya, kelihatan ya. Nah, materinya itu luas banget, tapi bisa Anda ambil seperlunya, sebutuhnya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya mau belajar, nah di situ akan belajar banyak ya, bisa banyak yang bisa diambil di sana. Yang pertama bagian wawasan kebangsaan. Saya ingin menegaskan kepada kalian bahwa wawasan kebangsaan itu bukan sekedar definisi wawasan kebangsaan. Tetapi wawasan kebangsaan itu adalah mempelajari Indonesia dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenapa kok kehidupannya kehidupan berbangsa dan bernegara? Kenapa tidak bernegara saja? Kenapa tidak berbangsa saja? Ya. Nah, karena kalau kita bicara tentang Indonesia, maka kita bicara tentang bangsa. Kalau kita bicara tentang Indonesia, maka kita juga bicara tentang negara. Bangsa yang mana, negara yang mana yang kita bicarakan itu, yaitu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, berbagai adat istiadat, berbagai kebiasaan, berbagai bahasa, berbagai agama dan kepercayaan. Nah, mereka itu ada di masing-masing tempat yang tidak ngumpul di satu kawasan, tetapi terpencar di seluruh bagian wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas yang di utara sampai dengan Pulau Rote yang paling selatan. Nah, mereka ini ada yang namanya suku bangsa Jawa. Seperti Mas Khalil ini kelihatan betul orang Jawa, meskipun turunan Madura. Ya, Asli Madura, Pak. ya asli Madura ya, malahan. Ya. Nah, seperti Mas Aris, seperti Mas Kukuh. Nah, Mas Kukuh itu misalnya dia ngomong Madura itu pasti ya Pendalungan ya, tapi dari namanya itu pasti ya Jawa itu. Nah, Muhammad Khalil, Abdul Kasan itu ya. Itu memang nama-nama Madura itu ya. Ya, baik. Kita itu di Madura, di Madura saja itu perasaannya itu tidak mungkin mau disatukan. Orang Pamekasan disebut orang Bangkalan itu tidak mau ya. Orang Bangkalan disebut orang Sumenep itu ya nggak mau ya. Tapi mereka akan berontak kalau misalnya
orang Sumeneb, orang Pamekasan, orang Sampang, orang Bangkalan disebut orang Padang. Nah, itu bukan saya Madura, Pak. Itu ya. Nah, meskipun Maduranya beda-beda. Itulah gambaran dari Indonesia itu. Ya. Indonesia itu sebuah bangsa yang dari sukunya saja berbeda-beda, dari bahasanya berbeda-beda, dari kulitnya berbeda-beda, dari caranya ngomong berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, dan dari agama serta kepercayaan yang dipeluk pun berbeda-beda. Ya. Tidak bisa kita meminta orang Kalimantan itu seperti orang Jawa. Tidak bisa kita minta orang Padang itu seperti orang Jawa. Tidak bisa kita minta orang Jawa seperti orang Papua. Nah, itu ya. Jadi ya mereka sendiri-sendiri. Itu adalah cara kita memandang Indonesia. Ada bangsa Indonesia yang seperti itu. Ya. Jadi Indonesia itu adalah sebuah bangsa. Bangsa itu kenapa kok bisa terikat ke dalam sebuah semangat kebangsaan yang satu sebagai bangsa Indonesia. Karena mereka terikat kepada sebuah cita-cita bersama. Mereka tidak terikat kepada warna kulit, tidak terikat kepada agama, tidak terikat kepada tempat tinggal, tapi terikat kepada sebuah cita-cita. Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu adalah cita-cita bangsa Indonesia. Ya. Itu dari sejak kerajaan-kerajaan dulu itu digelorakan untuk menjadi pengikatnya bangsa Indonesia yang terletak di berbagai penjuru tanah air itu. Masa yang kita kenang sebagai masa-masa yang menelurkan banyak fenomena yang sampai sekarang itu kita jadikan sebagai pedoman kehidupan berbangsa itu adalah Kerajaan Majapahit. Mas Koler jangan kesusu protes dulu. Majapahit itu ada kaitannya dengan Madura. Jadi kalau kita ngomong Majapahit itu Madura katut ya. Jangan protes pada waktu seperti Omai Rama menyanyikan lagu 135 juta penduduk Indonesia. Nah, itu. Ada Batak, ada ini, ada. Selesai kok Madura belum disebut. Wah, itu orang Madura protes. Madura juga. Itu ya. Jangan begitu ya. Jadi kalau kita ngomong Majapahit itu Madura katut. Ya, karena proses pendirian Kerajaan Majapahit itu ada sumbangsihnya yang namanya seorang adipati di Madura yang disebut dengan Wiraraja, ya, Wiraraja. Jadi Majapahit itu dulu yang menelurkan semboyan-semboyan kita. Pada saat kerajaan Majapahit dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Mahapatihnya adalah Gajah Mada, saat itu Gajah Mada berikrar untuk bisa menyatukan seluruh wilayah Nusantara itu ke dalam daulat ke Majapahit, ya, ke daulat Kerajaan Majapahit. Dan sumpahnya itu terkenal dengan Sumpah Hamukti Parappa. Di dalam sumpah itu dia berikrar tidak akan menikmati kenikmatan pangkat dan pakainya, kenikmatan materi, kenikmatan pokoknya fasilitas kedinasan itu sebelum Nusantara itu tunduk di dalam kibaran bendera Sanggula Kelapa. Nah, bendera merah putih itu ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya di Majapahit juga ada seorang empu yang sangat lihai di dalam membuat syair, membuat ise gitu ya. Nah, kemudian ada ise yang namanya Negara Kertagama, tetapi juga ada yang satunya
apa? Empu tantular apa namanya? Tantular, Pak. Sutasoma, Pak. Sutasoma ya. Sutasoma. Kalau yang Prapanca itu negara kertagama itu menceritakan tentang babat tanah Jawa dari A sampai Z. Nah, di situ ada Sutasoma. Tetapi yang yang diungkap di situ adalah tentang bagaimana kerajaan Majapahit itu menghargai keyakinan setiap warga kerajaan itu yang pada saat itu sebetulnya menganut kepercayaan Hindu-Buddha. Hindu dipadukan dengan Buddha. Tetapi di sana sudah muncul beragam kepercayaan, termasuk juga bibit-bibit Islam. Tapi disatukan, dibiarkan, dan diberikan fasilitas-fasilitas. Maka pada saat itu, Hutan Tular itu di dalam Kakawin Sutasoma itu membuat sebuah semboyan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika Tandhana Dharma Mangrua. Nah, itulah yang mencerminkan bagaimana Majapahit mengelola kehidupan berbangsanya. Ya. Dan itu kemudian dijadikan sebagai pedoman kita dan kita jadikan semboyan kebangsaan kita. Sehingga mencerminkan bagaimana Indonesia itu harus mampu hidup secara berdampingan dengan mereka-mereka yang berbeda. Berbeda kulit, berbeda agama, berbeda kepercayaan, adat, istiadat, dan bahasa. Ya, kita semuanya nganggap itu adalah Indonesia. Itulah cerminan Indonesia. Indonesia itu adalah sebuah bangsa yang heterogen. Nah, sebuah bangsa ini tidak mungkin bisa hidup di dalam satu kehidupan yang tertata, tidak saling tukaran, saling menjatuhkan, saling mengancam satu dengan yang lainnya. Maka diperlukanlah aturan-aturan, norma-norma, ya, ketentuan-ketentuan yang itu semuanya tidak bisa diserahkan kepada bangsa itu, karena bangsa itu yang dipikiri bukan aturan-aturan itu, ya. Maka dibentuklah yang namanya negara. Nah, dimulailah kehidupan negara itu dari bagaimana menata pelaksanaan hak dan kewajiban daripada bangsa yang heterogen tadi, supaya tidak pecoan, supaya tidak berkelahi satu dengan yang lainnya, supaya bisa hidup secara harmonis. Nah, disitulah ada norma-norma hukum, dan norma hukum itu yang menegakkan adalah aparatur negara. Ya, di sanalah kita memulai kehidupan bernegara. Bagaimana status kita? Statusnya Mbak Putri Nopitasari dengan statusnya Mas Muhammad Aris. Bagaimana supaya ini bisa berdampingan secara damai? Nah, disitulah dimulai kehidupan hukum, kehidupan tata kenegaraan itu. Dari situlah kemudian mulai kita membentuk sebuah pemerintahan, pemerintahan yang bukan pemerintahan kerajaan, pemerintahan yang bukan pemerintahan federal, tetapi pemerintahan republik, ya. Pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, pemerintahan yang menyerahkan kedaulatan tertinggi itu di tangan rakyat. Ya, karena itu maka yang memimpin pemerintah, yang menjalankan pemerintah semuanya dipilih melalui mekanisme yang mengutamakan kedaulatan rakyat. Nah, mulailah kita hidup bernegara itu. Ya, ada pilpres, ada pileg, ada pilkada, ada kegiatan-kegiatan otonomi daerah, ada kegiatan-kegiatan yang lain-lainnya di kabupaten, di kota, di provinsi, di pusat, di kementerian-kementerian. Ya. Nah, jadi Indonesia itu
adalah sebuah negara. Negara yang bagaimana? Negara kesatuan yang berbentuk republik. Dasarnya apa? Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, aturan-aturan yang dibawanya harus bersumber dari sana dan tidak boleh melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, disinilah kehidupan bernegara itu dimulai. Warna dari kehidupan bernegara itu, entah itu kehidupan yang bersifat ideologis, bersifat politis, bersifat ekonomis, bersifat sosial budaya, bahkan untuk mempertahankan keamanan itu juga harus berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, mulailah kita bangsa Indonesia di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia menjalankan kehidupan berbangsa bernegara. Macam-macam yang dilakukan, macam-macam yang bisa dihasilkan, tapi juga macam-macam masalah yang bisa ditimbulkan. Itulah Indonesia dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara. Bagaimana kita bisa melihat Indonesia di dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara secara lengkap? Maka mulailah kita melihat bagaimana sih bisa memandang Indonesia itu ya bangsa, ya negara, ya dalam konteks kehidupan prakteknya sehari-hari, ya dalam pengertian filosofis. Maka kita mulailah melihat Indonesia dari hal-hal yang bersifat fisik. Ya, bangsa dan negara itu dilihat dari hal-hal yang bersifat fisik. Maka di sana kita bisa menemukan ada letak dan kondisi geografis Indonesia. Kemudian di sana juga kita bisa melihat jumlah dan kemampuan penduduk. Kemudian dari segi fisik itu juga kita bisa melihat adanya jumlah kekayaan dan sumber daya alam yang ada di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, tiga hal yang bersifat fisik ini di dalam konteks wawasan kebangsaan itu dinamai dengan trigatra. Ya, trigatra, tiga aspek dalam bidang fisik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa dan negara Indonesia, yaitu trigatra. Letak dan kondisi geografis, jumlah dan kemampuan penduduk, tiga, jumlah dan kekayaan dan sumber daya alam. Tiga ini tidak bisa berjalan dan tidak bisa dimanfaatkan kalau tidak ada upaya-upaya, tidak ada mekanisme-mekanisme, tidak ada manajemen untuk bisa mengelolanya. Maka proses untuk mengelola keunggulan-keunggulan geografis, sumber daya alam, dan jumlah penduduk yang sudah mendekati nomor 3 sedunia itu, nah, sudah mendekati sana. Itu diperlukanlah proses kehidupan yang dinamakan kehidupan sosial. Itu dimulai dari penerapan ideologi Pancasila. Kemudian disambung dengan praktek kehidupan politik, baik politik kenegaraan maupun politik kepartaian. Dan kemudian ditambah lagi kehidupan ekonomi. Dan ditambah lagi dengan bagaimana kita mengembangkan kehidupan sosial budaya kita. Nah, yang terakhir ditambah dengan bagaimana semua pilar, semua unsur, semua kalangan bisa
dengan sadar menempatkan dirinya masing-masing sebagai komponen pertahanan negara. Kalau ini semuanya dilakukan, maka 3 hal yang bersifat fisik itu bisa dimanfaatkan, didaya gunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kalau tidak, maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru yang justru menyita energi, menyita tenaga, menyita pikiran, menyita sumber daya yang lainnya. Ya, karena itu maka kehidupan yang non fisik tadi dengan kehidupan yang fisik itu harus seimbang, selaras ya antara keduanya. Nah, kehidupan non fisik ini jumlahnya 5 disebut dengan pancagatra. Ya. Nah, 3 yang fisik, 5 yang non fisik, yang sosial itu kalau digabungkan menjadi kehidupan berbangsa, bernegara dalam konteks Astagatra. Ya, Astagatra. Jadi Astagatra itu jumlahnya 8, terdiri dari 3 fisik, 5 non fisik atau sosial. Nah, pandangan, cara memandang Indonesia sebagai sebuah proses yang sangat holistik seperti itulah yang disebut dengan wawasan kebangsaan berbasis wawasan Nusantara. Ya, itu diwarisi dari kerajaan Majapahit dulu dan kemudian dikembangkan sampai sekarang dan jadilah yang namanya paham wawasan Nusantara berbasis Astagatra atau wawasan kebangsaan Indonesia berbasis wawasan Nusantara. Jadi wawasan kebangsaan Indonesia itu ya wawasan Nusantara kui. Ya. Wawasan Nusantara kui ya Astagatra kui. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong apa itu wawasan kebangsaan Indonesia, ya, wawasan kebangsaan Indonesia adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya dan lingkungannya yang serba Nusantara, ya, antara aspek fisik, aspek sosial menjadi satu kesatuan dalam kehidupan berbangsa bernegara untuk mewujudkan tujuan nasional. Nah, ada 2 kata yang perlu diklarifikasi di sini. Satu tadi, kalau kita melihat sebagai bangsa itu punya cita-cita bangsa, sebagai negara itu punya tujuan nasional. Nah, sekarang mari kita lihat bedanya antara cita-cita bangsa kita dengan tujuan nasional kita. Ya. Ini di sini di hadapan saya ada Mbak Putri Novitasari Nur Hadi SPD. Ini para guru ini apa yang saya sampaikan ini seharusnya sudah jadi segojangan ya, tetapi saya mohon untuk menyampaikan ke muridnya jangan berhenti sampai definisi, tapi bawalah mereka kepada apa yang saya sampaikan itu melihat Indonesia dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga mereka tidak hafalan melihat Indonesia itu, ya, tapi melihat Indonesia itu seperti mereka melihat apa yang ada di sekitarnya. Jadi dia misalnya anak di lingkungan pantai, dia melihat Indonesia itu adalah pantai itu. Ya. Kehidupan masyarakat di pantai itulah Indonesia. Ya. Nah, jadi jangan membuat satu dogma, membuat suatu definisi-definisi yang tidak bisa ditarik ke dalam kehidupan nyata mereka di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, berarti kalian menjauhkan Indonesia dari kehidupan mereka. Nah, cobalah dekatkan, gitu ya. Karena ini guru saya, makanya saya minta ini. Jadi apa bedanya antara cita-cita dan tujuan? Nah, monggo Mbak Putri. Nah, itu belum di-mute, belum diaktifkan. Ya, monggo. Cita-cita dan tujuan ya Pak. Kalau cita-cita ini
mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kalau tujuan nasionalnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan, mencerdaskan bangsa. Tak tutupan nih. Tak tutupan. Ojo delok kono tak tutupi. Ayo terus lanjut. Mencerdaskan kehidupan bangsa, Tak tutupi. mewujudkan kesejahteraan. Tak tutupi. Nah, ini yang menjadikan pelajaran wawasan kebangsaan itu sebagai apa ya, hanya tekstual ya. Kalau misalnya bukunya ditutup orang ngerti. Iya. Oh ya. Mewujudkan kesejahteraan umum dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, Pak. Ya. Loh, itu anak prinsip-prinsipnya. Ketertiban dunia itu nggak ngawur aja. Ketertiban dunia terus marengono sing lemah dipontungi terus sing lemah dianuin. Enggak, ada prinsip-prinsipnya. Itu yang penting harus diajarkan gitu kepada siswa. Mengikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, itu ya. Nah, terus apa bedanya? Tujuan dan cita-cita. Ya itu bunyinya begitu bunyinya, tapi bedanya apa? Ayo wes ganti yang diane. Mbak Desya. Halo Mbak Desya Kurnia Sari. Ada sila, Pak. Ada sila tuh, makanya nengai. Ada sila bukan Desya. Ada sila, silakan. Itu tadi bunyinya, ya. Cita-cita itu bunyinya begitu, tujuan itu bunyinya begitu. Terus bedanya apa? Iya Pak, menurut saya cita-cita itu yang akan diciptakan, sedangkan tujuan itu yang akan dituju, Pak. Iya, iya benar. Nggak salah. Baik ya, yang dicita-citakan itu ya yang akan dicita-citakan, yang sedangkan tujuan itu yang akan dituju ya. Nah, perbedaannya itu begini. Kalau cita-cita itu adalah sesuatu yang diinginkan, yang diimpikan oleh bangsa Indonesia ya. Nah, bangsa Indonesia ya termasuk Mbak Adesila ya. Termasuk Mas Danan, selamat datang. Tadi kemana saja sampean? Dan Bapak tadi masih sholat, terus mogok, ini sepedanya istri. Ngapunten. Nggih, sampun bergabung ini. Memantau teman-teman dari belakang. Iya. Nggih, monggo dilanjut Bapak. Nggih. Baik, jadi tujuan itu cita-cita itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh bangsa. Bangsa itu adalah manusia-manusia Indonesia itu. Ya, yang terdiri sudah saya uraikan tadi, yang terdiri dari suku-suku ya dengan berbagai perbedaannya tadi itu. Itu bangsa kita. Mencita-citakan adanya sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apa yang dicita-citakan? Negara. Ya. Nah, sedangkan tujuan itu ketika negara sudah terbentuk, ya, negara sudah terbentuk, siapa yang mewujudkan tujuan itu? Maka yang dipasrai oleh bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu adalah negara. Oleh negara, perkataan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu diterjemahkan. Ya, lebih rinci lagi ke dalam 4 aspek. Yang pertama, aspek perlindungan. Yang kedua, aspek kesejahteraan. Yang ketiga, aspek
kecerdasan atau pendidikan. Yang kelima, aspek pergaulan internasional. Nah, ya. Jadi yang satu itu dikepingini bangsa, yang satu itu tanggung jawabnya negara. Lah negara di dalam rangka mewujudkan tujuan nasional untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan bangsa Indonesia, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mensejahterakan, ya, untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian, kemerdekaan, abadi dan keadilan sosial, itu negara dole ewang, ya, dole ewang. Akhirnya negara itu ngerekrut sing jenenge Muhammad Aris Setiawan, ngerekrut Kukuh Prasetyo Kinasih. Loh, kono Kinasih ya? Nah, baru tahu ini saya, kalau di belakangnya ada nama Kinasih. Yang merekrut yang lain-lainnya. Nah, kalian inilah yang kemudian diberikan kewenangan-kewenangan khusus untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan serta memberdayakan masyarakat. Kalian itulah yang namanya pemerintah. Ya. Nah, setelah itu pemerintah itu membuat sebuah kebijakan. Nah, kebijakan yang isinya strategi untuk mencapai tujuan tadi. Ada strategi yang berdurasi jangka panjang selama 20 tahun ke depan, ada yang berdurasi jangka menengah selama 5 tahun ke depan, ada yang berdurasi jangka pendek selama 1 tahun ke depan, ada yang berdurasi sangat pendek setiap bulan dalam bentuk apa? Penggunaan DPA masing-masing. Nah, jadi inilah hubungannya kehidupan berbangsa bernegara itu. Dari awalnya kita sebuah bangsa, kemudian membentuk sebuah negara, negara membentuk pemerintahan, sampai kepada yang namanya Mas Kukuh Prasetyo Kinasih sebagai staf dari SD mana? Sukodono 2, Pak. Nah, SD Sukodono 2 di Kecamatan Sukodono. Pujer. Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Nah, ya. Jadi itu ketika kalian belajar tentang Astagatra, kemudian mengenal Trigatra, mengenal Panjagatra, ujung-ujungnya kalian kenal Dinas SD Sukodono 3. Nah, itu ya. Di situ ada Muhammad Kukuh Prasetyo Kinasih. Nah, itu nggak pakai Muhammad ya? Nggak pakai ya. Nanti pakai karena tak titipi. Ini tadi tak titipi nama Muhammad. Ya, baik. Sampai di sini barangkali ada yang mau bertanya. Silakan. Kita masih berbicara tentang wawasan kebangsaan. Silakan. Barangkali ada yang mau tanya masalah wawasan kebangsaan. Tanya masalah apa yang ada di dalam pikiran panjenengan berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Silakan. Mau tanya apa saja. Kalian juga boleh tanya Freddy Sambo. Ya. Nah, kalau dikaitkan dengan wawasan kebangsaan bagaimana? Boleh, silakan. Gimana Pak Freddy Sambo itu dikaitkan dengan nasionalisme? Mbak Rizky, mau tanya Freddy Sambo atau Brigade C? Ya Pak. Silakan. Oke, monggo, Pak. Iya Pak, tentang Ferdy Sambo dengan Brigadir J itu Pak. Nah, ya, tanyanya gimana? Kan ya ada tanyanya.
Nah, kalau tanya ke saya, Pak, Brigadir J ganteng apa enggak tahu saya. Nah, monggo. Mau tanya apa, Mbak Riz? Apa ya, Pak? Saya wakili boleh, Pak? Oh, boleh. Silakan. Oke. Cuman melanjutkan tadi terkait dengan Verdi Sambo, karena mungkin itu masuk pada isu yang apa namanya, isu yang kontemporer mungkin ya. Ya, ya. Up to date, ingat ya. Okay. Itu kan mohon maaf sebelumnya kalau misalkan ada salah kata atau salah berbicara nanti. Itu kan termasuk bisa dikatakan apa namanya, seorang polisi nggih, Pak. Yang jelas harusnya tidak diragukan lagi terkait dengan kebangsaannya, wawasan kebangsaannya. Dan terlebih lagi institusi polisi itu kan melindungi, mengayomi kan seperti itu. Cuman mungkin bisa disampaikan kepada kami penyebab sehingga kejadian itu terjadi. Artinya kalau secara kasat mata kebangsaannya mungkin luntur atau seperti apa, saya juga kurang mengerti, Pak. Mungkin ada penyebab yang menyebabkan kita, rasa cinta kita terhadap bangsa, terhadap sesama itu berkurang. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan bagaimana cara kita untuk selalu menanamkan rasa cinta kita terhadap bangsa, rasa cinta kita terhadap tanah air, dan juga rasa cinta kita terhadap sesama. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya tanyakan. Baik. Kalau misalnya seseorang itu sudah mengenal Indonesia dengan benar, ya, dia melihat Indonesia itu sebagai sebuah bangsa yang tinggal di wilayah yang demikian strategis, yang tanahnya kalau dikeduk nggak sampai 1 meter itu sudah keluar hasil buminya, entah itu air, entah itu kesuburan tanah dan sebagainya. Ya. Ketika kita menanam apa saja bisa subur, seperti nyanyiannya Kus Plus itu ya, bukan lautan tapi kolam susu. Gimana? Ayo teman-teman lanjutkan. Suara saya agak jelek soalnya, Pak, yang punya. Nah, Kus Plus ya, kolam susu. Jadi tongkat dan batu dekat-dekat, ya itu ya. Jadi tongkat itu kalau diincepnya jadi tanaman. Kalau batu itu jadi itulah surga. Surganya dunia itu Indonesia. Nah, kalau kita semuanya menyadari bahwa Indonesia itu seperti itu, fisiknya seperti itu, ya, orang-orangnya itu ramah, ya, nggak seneng gegeran, ya, dan sebagainya, dan kemudian hidup kita nyaman. Nah, kalau nggak nyaman itu kan berita-berita koran, berita-berita TV itu. Tapi senyatanya kita itu nyaman kok hidup itu di Indonesia itu. Kira-kira kita itu seneng nggak? Cinta nggak kepada Indonesia? Cinta ya. Cinta, Pak. Kalau ada orang di Indonesia karena tinggal di tanah yang demikian makmur, yang demikian nyaman, demikian aman ya, relatif aman lah kita itu ya. Dibandingkan di Amerika sendiri yang katanya orang itu adalah tempatnya, gudangnya atau sumbernya demokrasi, tetapi di sana juga penuh penindasan ya. Terutama orang-orang berkulit warna itu, negro-negro itu sangat-sangat diinikan ya, dimarginalkan.
Kalau ada negro yang kaya, kemudian negro yang dipuja-puja, itu kan karena kalau negronya jadi artis atau jadi petinju, jadi sepak bola, jadi pebasket, selebihnya ya dipinggirkan, dimarginalkan. Nah, mereka lebih kejam daripada kita, tetapi karena pinter mempublis, gitu ya, membranding, gitu, seakan-akan bahwa dia adalah pejuang demokrasi yang memperjuangkan hak asasi manusia, ya. Nah, sehingga kita dijadikan pasar, jadikan uji coba, akhirnya kita itu terbawa, ya, terbawa yang di dalam istilah kerennya itu, jadi kita itu jadi yang namanya proksi, ya, proksi. Proksi itu antek, ya. Jadi kita jadi anteknya Amerika, ya jadi anteknya Cina, itu ya. Nah, kita gegeran karo dulur-dulurnya karena mereka itu di sana ngilini, ya, seperti jangkrik itu kita dikileni, itu ya. Nah, dikileni. Nah, kita berantem sendiri, padahal seandainya tidak ada kilen-kilenan dari sana itu enak-enak, nyaman-nyaman saja di tempat kita, tidak ada apa-apa, itu ya. Nah, itu yang harus disadari oleh orang Indonesia. Ya, karena itu harus ditanamkan pemahaman yang seperti saya sampaikan tadi, bukan pemahaman di dalam tekstual, ya. Karena teks saja, wawasan kebangsaan adalah para pandang bangsa Indonesia yang bla 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 bla, selesai. Habis selesai itu lupa apa itu tadi. Nah, tetapi kalau kita pahamkan bahwa memahami Indonesia itu dari bangsa yang begini 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 begini, dari negara yang awalnya begini begini begini, dipadukan kehidupan berbangsa bernegara dalam konteks Astagadra. Nah, jadilah pandangan kita itu sudah masuk kepada hal-hal yang bersifat aplikatif, ya. Nah, kalau itu sudah betul-betul merasuk ke kita, maka tidak perlu lagi kita ngapalkan wawasan kebangsaan adalah begini 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 begini. Wawasan Nusantara adalah ini. Sudah mendarah daging karena sudah memahami itu di dalam kontekstual, ya, di dalam kehidupan yang nyata, sudah tahu prakteknya. Nah, oke. Ditanyakan oleh Mas Kolil, gimana itu seharusnya mereka-mereka itu kan ya sudah lebih baik daripada orang yang biasa-biasa di dalam rangka mengamalkan cinta tanah air, ini dan sebagainya, taat hukum, dan iya. Ya. Tetapi seperti bangsa Indonesia, kita kenal Pancasila, apal Pancasila. Ya. Kemudian tahu yang namanya negara kita, NKRI harga mati, waduh digembar-gemborkan kemana-mana, NKRI harga mati, kita Pancasila. Begitu suruh ngapalkan Pancasila, 1 Pancasila, 2 ketuhanan yang Maha Esa, 3 kemanusiaan yang adil dan beradab, 4 persatuan Indonesia, 5 kerakyatan yang dipimpin oleh hebat kebijakan dalam musyawaratan perwakilan. 6. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Loh, kok 6? Ulangi. 1 Pancasila. 2 enggak ketemu ya. Wah, itu katanya Pancasilais itu. Yang menghafalkan Pancasila aja keliru. Ya. Jadi itu yang terjadi nanti kalau misalnya pelajaran-pelajaran seperti ini diajarkan secara tekstual, ya, hanya mengandalkan apa yang ada di buku tanpa dihubungkan dengan praktek kehidupan kenyataannya, ya. Nah, karena itu maka tidak peduli dia tentara, tidak peduli dia polisi, tidak peduli dia pegawai negeri sipil, ya. Kalau pemahamannya hanya sebatas tekstual, itu hanya sebatas didoktrin, kamu harus begini, kamu harus begini, luput sing doktrin, luput sing merintah, ya kembali lagi dia sebagai manusia, ya, manusia yang tempatnya apa, Mas Aris, tempatnya salah dan lupa, Pak. Salah dan lupa, tempatnya khilaf, ya. Nah, siapa saja bisa berpolitis, Freddy Sambo,
Meskipun di situ yang namanya Freddy Muhammad Nur Khalil, nah, misalnya gitu ya, bisa saja itu ya. Naudzubillah min dzalik, tapi ya bisa saja hal itu terjadi kepada namanya siapapun. Nah, lebih daripada itu, kalau dikaitkan dengan pemahaman wawasan kebangsaan, maka ada perjalanan lanjutannya. Ketika kita sudah memahami Astagatra itu, maka penerapannya kemudian di dalam penerapan sehari-hari itu akan menimbulkan satu proses di mana kita itu bisa lebih waspada terhadap keganjilan-keganjilan. Hal-hal yang aneh-aneh, hal-hal yang nyeleneh, hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dikaitkan dengan terminologi Astagatra. Yang di situ ada Pancasila, yang di situ ada Undang-Undang Dasar 45, yang di situ ada hukum-hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Ya. Ketika kita itu biasa menghubungkan segala sesuatu dengan nilai-nilai yang sangat luhur itu, maka kita gampang sekali melihat ketidaksesuaian, keganjilan, ya, keanehan-keanehan itu. Nah, kemampuan kita di dalam mengenali keanehan-keanehan, keganjilan-keganjilan yang tidak patut yang terjadi sehari-hari itu di dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara, itulah yang dinamakan kewaspadaan nasional. Ya. Jadi kita itu kalau setelah memahami betul bagaimana Astagatra, bagaimana wawasan Nusantara, bagaimana hubungan antara dimensi fisik dan dimensi sosial, bagaimana hubungan antara dimensi filosofis, dimensi politis, dimensi ekonomis, dimensi sosial budaya, pertahanan keamanan itu, kemudian kita akan punya ya bekal untuk bisa memotret. Cret, ini gak tepat. Cret, ini gak tepat. Cret, ini gak tepat. Gitu ya. Kita punya kemampuan untuk itu ketika kita mendalami itu dengan sungguh-sungguh. Kita akan muncul ilmu kewaspadaan nasionalnya dalam bidang ideologis, dalam bidang politis, dalam bidang ekonomis, dalam bidang sosial budaya, bahkan dalam bidang pertahanan keamanan. Nah, proses kita untuk bisa mempunyai naluri kewaspadaan nasional itulah yang disebut proses pendalaman terhadap substansi, materi, wawasan kebangsaan. Ya. Nah, kalau kita sudah waspada, maka akhirnya kita sadar, aku Muhammad Ari Setiawan, omahku nonggone Bondowoso, ya, pojok nang di sebelah kono. Aku punya tanggung jawab. Jangan sampai orang-orang di tempatku itu melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sehingga menyebabkan permasalahan-permasalahan sosial yang bisa mengganggu, mengganggu ketentraman, mengganggu kenyamanan, mengganggu kehidupan ekonomi, mengganggu kehidupan politik di sini, mengganggu pertahanan keamanan di sini. Nah, itulah yang namanya kesadaran untuk meningkatkan ketahanan nasional. Ya. Jadi kalau sudah punya kewaspadaan, akhirnya kita punya keinginan untuk menyumbangkan diri kita dalam proses peningkatan ketahanan nasional dalam segala bidang di tempat kita berada maupun di tempat kita bertugas. Jadi dari wawasan kebangsaan kita bisa menghasilkan yang namanya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara akan memunculkan Astagatra. Di situ ada Trigatra, ada Pancagatra. Berbicara masalah Astagatra, kita akan didorong untuk meningkatkan kewaspadaan nasional kita. Setelah kita waspada terhadap segala bentuk ancaman dari dalam maupun dari luar, kita akan mampu meningkatkan ketahanan nasional.
Wah, ini pembicaraan tentang ini, kewaspadaan dan ketahanan ini panjang banget, gitu ya, panjang banget. Nah, bisa 1 minggu, satu minggu itu belum selesai. Ya. Karena ini pelajaran satu semester. Baik, saya berikan jawaban atas pertanyaannya Mas Kolil tadi. Ya. Jadi apa yang terjadi? Contoh konkretnya itu adalah peristiwa Pak Freddy Sambo itu adalah merupakan di bidang ini, di bagian-bagian kewaspadaan dan ketahanan ini. Ya. Jadi karena kita itu manusia, maka kita penuh dengan kelemahan yang terutama dalam bentuk kelupaan, kealpaan, dan kesalahan. Ya. Nah, dalam proses itu kalau kita kumpulkan, ada Mas Aris, ada Mas Kolil, ada Mas Kukuh, ada Mbak Asyatul, ada Mbak tadi itu yang saya ada Laris tadi. Ada sila, Pak. Ada sila ya. Nah, itu tadi ya. Kita kumpulkan semuanya. Ada yang waspada, ada yang kurang waspada. Ada yang sangat tidak waspada. Nah, prosesnya mereka itu bermacam-macam. Yang tidak waspada sama sekali, itu ketahanannya pasti lemah dari pengaruh-pengaruh di sekitarnya. Bagi mereka yang waspadaannya tinggi, itu tahan banget ya, ketahanan pribadinya, emosionalnya, kemudian ketahanan mindsetnya, ketahanan perilakunya, ketahanan yang lain-lainnya pasti tinggi. Jadi mereka yang tidak waspada gampang dipengaruhi. Dipengaruhi oleh siapa? Dipengaruhi oleh pribadi-pribadi yang ada di sekitarnya. Dipengaruhi lagi oleh siapa? Oleh kelompok-kelompok orang yang ada di sekitarnya. Dipengaruhi oleh siapa lagi? Oleh situasi kondisi yang menghimpit dia. Loh, ada situasi kondisi yang menghimpit itu ada yang enak, ada yang tidak. Ya, itu dalam bentuk fasilitas-fasilitas itu enak. Ya. Nah, ada yang terlalai, ya, lalai di dalam menghadapi fasilitas-fasilitas itu, terus kemudian berbeloklah dia, berbelok arah, ya, kemudian khilaf dan sebagainya. Tetapi mereka yang tahan, punya ketahanan tinggi, diberi duit di depannya itu ya dia tidak akan mau, ya, karena memang itu bukan haknya. Ya. Nah, disokok dia tidak mau, ya, terus kemudian disuruh goda si A, si B, si C, si Minten, si Mince, si ini, ya tidak mau karena memang dia tahu itu ada resikonya. Ya. Nah, ini jawaban daripada Mas Kolil tadi. Bagaimana seorang yang seperti Freddy Sambo kok bisa seperti itu? Ya, karena itu tadi dia tidak tahan, gitu ya, tidak mempunyai ketahanan pribadi di dalam menghadapi godaan-godaan yang ada di sekitarnya, baik oleh orang per orang, kelompok orang, maupun oleh situasi kondisi yang diciptakan. Nah, itu. Ingat, semakin tinggi sebuah pohon menjulang, maka semakin besar, semakin kencang anginnya. Jadi semakin ke atas gini, gak kuat godaan ya pasti itu bisa terjadi. Tidak hanya polisi, tentara pun bisa terjadi. Ya, nah, bukan tentara, pegawai negeri sipil pun bisa terjadi. Bukan pegawai negeri sipil ya. Ya nun sewu, kiai juga bisa terjadi seperti itu. Ya, karena memang kita manusia. Ya, jadi hal-hal yang berkaitan dengan tindakan Freddy Sambo itu terkait dengan bagaimana seorang manusia Freddy Sambo mampu meningkatkan ketahanan pribadinya di dalam rangka menghadapi himpitan situasi, kondisi, dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Nah, di dalam terminologi kewaspadaan nasional,
himpitan lingkungan sekitarnya itu dinamakan lingkungan strategis, ya, dinamakan lingkungan strategis. Nah, dorongan, pengaruh, intervensi daripada orang-orang di sekitarnya, kelompok-kelompok orang di sekitarnya, inilah yang dinamakan ancaman di dalam konteks kewaspadaan nasional. Ancaman itu terdiri dari ancaman itu sendiri, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, Anda mungkin sering ya mendengar kata-kata AGHT. Ya, sering ya, Mas Aris sering mendengar itu ya, AGHT. AGHT itu adalah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, ancaman itu adalah eskalasi, ya, tingkat ancaman yang paling tinggi terhadap kehidupan berbangsa bernegara. Nah, sedangkan eskalasi kedua adalah gangguan. Eskalasi ketiga adalah hambatan. Nah, eskalasi yang terendah adalah tantangan. Apa sih ancaman itu? Ancaman itu segala kondisi, tindakan, perbuatan, orang per orang maupun kelompok orang yang bisa mengancam keselamatan bangsa dan negara. Itu biasanya datang dari luar negeri, biasanya, tetapi bisa juga dari dalam negeri. Ya. Nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah dalam bentuk intervensi, intervensi kekuatan bersenjata, ya. Atau dalam bentuk intervensi ekonomi, kemudian makar, kemudian apa namanya penculikan kepala negara, keluarga kepala negara dan sebagainya, yang bisa mengganggu keselamatan kehidupan bangsa. Itu ancaman, ya. Nah, derajat kedua atau eskalasi kedua adalah gangguan. Gangguan itu adalah setiap kegiatan, setiap kondisi yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan, ketertiban terhadap keselamatan warga negara. Nah, jadi itu sifatnya adalah gangguan keamanan. Itu kalau yang pertama tadi ditangani melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat kedaruratan, operasi-operasi militer, tetapi yang kedua ini lebih banyak kepada operasi Kamtibmas yang dilakukan oleh kepolisian. Ya. Nah, itu dikenal dengan gangguan Kamdagri, keamanan dalam negeri. Nah, kemudian yang derajat ketiga adalah hambatan. Hambatan ini adalah setiap tindakan, setiap upaya-upaya dari pihak internal dan eksternal untuk menghambat kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Ini bisa jadi dari sabotase karyawan yang males, bendino diseneni agar bose akhirnya dheweke wis mau males terus SPJ-nya gak dikumpul nih. Ada SPJ-nya gak dikumpul nih, bubrah itu ya. Akhirnya terus jenenge kepala dinasnya diuring-uring karo bupati nih. Wah iku apa iku anu tibae sing penyebabnya iku nyelempit nanggone pojokane ruangan itu ya. Nah, itu ternyata namanya siapa itu Muhammad Aris. Muhammad Aris. Ya. Nah, jadi itu hambatan ya, hambatan. Nah, yang terakhir adalah tantangan. Tantangan itu adalah kondisi yang harus diwujudkan. Tetapi kemudian kita kesulitan mewujudkan itu. Nah, jadi ketika kita ditantang untuk mewujudkan sesuatu, tetapi itu diolor-olor, kemudian itu dihambat, itu kemudian diangel-angel oleh pihak ketiga, itu namanya tantangan, ya, yang bisa diklasifikasikan sebagai ancaman, dan itulah yang mengancam kita, ya. Dan itu dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan itu kalau misalnya diuraikan bisa jadi itu dialami Pak Freddy Sambo. Dia tidak mampu menangani atau mengelola ancaman yang menghimpit dirinya secara internal maupun eksternal, ya itu. Nah, karena itu maka diperlukan proses untuk
bagaimana bisa meningkatkan ketahanan diri sendiri, keluarganya, kemudian korpsnya, kemudian lingkungan kerjanya, dan seterusnya. Itu namanya proses ketahanan nasional. Nah, kalau diuraikan lagi, ketahanan nasional itu merupakan ilmu tertinggi. Ya, ilmu tertinggi sebelum geopolitik, geostrategi. Nah, jadi kalau belajar wawasan kebangsaan itu selesai. Satu semester itu selesai ketika Anda menguasai ilmu ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu bisa dilihat sebagai sebuah kondisi. Ya. Ketahanan nasional itu bisa dilihat sebagai sebuah pendekatan yang holistik di dalam memecahkan masalah. Tetapi ketahanan nasional itu juga bisa dilihat sebagai strategi pemerintahan dan pembangunan secara umum. Nah, itu kalau diuraikan nanti panjang sekali, waktunya mungkin tidak memenuhi, ya, tidak mencukupi. Nah, baca sendiri itu di dalam slide saya itu bisa dibaca dan itu relatif jelas, ya, relatif jelas. Apa yang saya sampaikan itu semuanya ada di situ. Nah, saya tutup penjelasan tentang wawasan kebangsaan itu dengan sebuah ilmu tambahan yang dinamakan geopolitik dan geostrategi. Nah, ini kalau di SD nggak usah diajarkan, ya, nggak usah diajarkan. Ini kedukuran itu, ya. Ini untuk gurunya saja. Geopolitik itu adalah sebuah ilmu, sebuah kebijakan, sebuah keputusan dari sebuah negara untuk mengukuhkan eksistensi dan kedaulatan negara tersebut. Nah, geopolitik kita itu kita wujudkan dalam bentuk penegasan tentang batas wilayah kedaulatan negara kita. Dan itu dimulai pada saat pencanangan deklarasi Juanda. Ya, deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda itu mengamanatkan bahwa batas wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia itu diukur dari garis pantai terluar dari wilayah terluar negara kesatuan Republik Indonesia, yang di sebelah barat itu ada kota Sabang, di sebelah timur itu ada kota Merauke, di sebelah utara, paling utara ada Pulau Mianas, di sebelah selatan yang paling selatan ada Pulau Rote. Nah, itu di garis muter, ya, dari pulau-pulau itu, itulah yang diukur sebagai wilayah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, bukan dari Pulau Jawa dibatasi berapa kilometer, mil laut dari wilayahnya Pulau Jawa itu, kemudian Sumatera sendiri. Enggak. Nah, kalau begitu nanti atau gelentong-gelentong, ya. Ada wilayah-wilayah yang bisa dimasuki siapa saja. Nah, itu enggak. Diukur dari wilayah terluar itu. Itu deklarasi Juanda. Itu pertama kali merupakan keputusan geopolitik kita yang paling strategis. Nah, baru setelah itu kita upayakan dengan berbagai perjanjian-perjanjian internasional untuk mengukuhkan siapa Indonesia, di mana Indonesia, berapa luasnya Indonesia, termasuk di situ ada zona ekonomi eksklusif, ya, ZEE, nah, dan sebagainya, Ada tambahan sekian ratus mil laut sebagai wilayah khusus kita, ya. Nah, itu adalah tambahan-tambahan di dalam geopolitik. Demikian juga kita memberikan keleluasaan negara-negara, bangsa-bangsa lain untuk melalui wilayah kita sebagai wilayah aman. Nah, kita sedia nih selat, ya,
Nah, itu nanti diberikan apa namanya keleluasaan kapal-kapal asing lewat situ ya. Nah, demikian juga apa namanya ini kapal udara bisa lewat di wilayah apa namanya wilayah udara kita ya. Itu ada koordinatnya apa siapa yang melanggar itu bisa disemprit ya, bisa disemprit. Nah, kita bisa sudah mampu mendeteksi kapal-kapal yang melanggar wilayah kedaulatan kita dan kita bisa menegakkan itu. Nah, karena itu maka di dalam rangka meneguhkan atau eksistensi kita itu kita nambah ya, nambah berbagai kodam. Ayo ngantuk. Lek anggap tutup ono. Mbak siapa iki? Mbak Putri. Iki ape turu gak iso soalnya ngerungokne apa asik sing dirungokne iki ya. Soalnya belum pernah didengar. Ya begini-begini belum pernah didengar. Oke, jadi kenapa kita kok menambah kodam ya? Kodam itu bukan jin ya Pak Kolil, bukan kodam. Siapa? Iya, ini kodam. Apa ya? Dedok ya. Kalau kodam itu nanti kalau jin ke Samsudin, Pak, itu juga isu kontemporer. Iya, baik ya. Jadi bukan kodam, tapi kodam. Kodam Komando Daerah Militer. Nah, itu adalah sebagai apa pengendali pertahanan di bidang darat ya. Nah, kemudian kita bentuk juga Kodau ya, kita nambah selain di Makassar, kita ada di Papua. Kemudian ditambahkan Komando Daerah Udara, bukan utara ya. Kemudian juga kita menambah Komando Armada, itu kita menambah juga ya. Jadi beberapa ini di dalam rangka memperkuat eksistensi kedaulatan kita, geopolitik kita. Nah, geopolitik itu ada gabungannya dengan geostrategi. Nah, geostrategi ya. Geostrategi ini adalah strategi untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia berbasiskan keunggulan geografis. Nah, di sana ada geografi apa namanya geostrategi yang bersifat ke dalam dan keluar. Ke dalam itu kita tingkatkan persatuan nasional. Kita tingkatkan kewaspadaan nasional. Kita tingkatkan ketahanan nasional ya. Kita tingkatkan pemahaman wawasan kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Kita tingkatkan kesadaran bela negara dari seluruh warga negara Indonesia. Nah, keluar kita canangkan politik luar negeri yang bebas aktif. Kita canangkan keaktifan kita di dalam ikut serta menjaga ketertiban dunia berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan, keadilan sosial. Ya. Jadi kita tidak sembarang menegakkan ketertiban dunia, tidak seperti Amerika, kalau dia tidak senang ya diserang. Kalau dia tidak nurut ya ditundukkan dengan kekerasan. Kalau kita tidak. Karena itu maka pasukan kita, pasukan PBB kita selalu mendapat simpati dari negara-negara lain, dari bangsa-bangsa lain. Karena pendekatan kita adalah pendekatan yang humanistik, yang tidak punyai oleh tentara-tentara negara lain. Ya, itu kelebihan tentara Indonesia. Sekarang kita masuk ke materi yang lainnya, yaitu bela negara. Saya ingin mengetahui apa sih pandangan panjenengan terhadap bela negara itu. Enggak, siapa yang bisa membantu saya? Apa itu bela negara? Mohon izin, Pak. Ya, siapa ini? Saya. Oh, ya. Ayah, Pak, Pak. Silakan, Pak Holil.
Ya, apa Kolil? Menurut saya bela negara itu merupakan sebuah tindakan, sikap maupun perilaku kita sebagai warga negara yang dijiwai atau mencintai kepada bangsa dan negara, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga kepada tutupan. Pancasila. Itu moco nggone anu, wis gak usah moco. Wis sing sampai nolai apa? Iku tulisanku iku jelas itu. Enggak, Pak. Iya, wis gak usah dibaca. Jadi intinya bela negara itu adalah kita bagaimana sikap kita atau jiwa kita untuk membela sebuah negara yang kita cintai ini, Pak. Gitu. Intinya seperti itu. Ya, oke. Baik berupa tindakan ataupun sikap. Ya, itu aja cukup, gak usah dibaca. Nah, sekarang membela negara kita, baik dari ucapan maupun dari perbuatan, ya, dari ucapan, pikiran, ucapan maupun perbuatan. Sekarang saya tanya, apa yang dibela dari negara? Nah, Mbak Fadilah, Mbak Asia, Tul, Fadilah. Iya, Pak. Yang dibela dari negara itu adalah ancaman, bukan Pak, mencegah, maaf Pak, mencegah dan meniadakan ancaman, gangguan, terus hambatan dan tantangan. Baik, itu adalah aktivitasnya. Jadi kegiatan membela negara itu adalah di dalam rangka menghilangkan ancaman, gangguan, hambatan, tantangan yang bisa mengancam bla 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 bla. Nah, itu yang mau dibela. Apa itu? Ayo Mbak Adelsia, Adeslia, Adeslia, Adesila, Pak. Adesila, ya. Ayo Mbak, apa yang dibela dari negara? Keutuhan negaranya, Pak. Iya, aja muring-muring, gak apa-apa ya keutuhan negaranya ya ora apa-apa ya. Gak usah ngamuk. Iya betul, betul keutuhan negara. Ya, oke. Apalagi? Apanya lagi, Mbak Adesila? Betul tadi keutuhan, salah satu di antaranya. Apalagi? Apalagi ya, Pak. Ini gambarnya gede dewe, kelop-kelop, Mbak Putri. Ayo apa? Ya ora krungu ngono lho. Anu ya. Kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara, Pak. Kelangsungan hidupnya. Oke, ya. Apalagi? Negara itu paling esensi apanya toh? Yang paling utama dari negara itu apanya? Presidennya, wapresnya, menterinya, atau kedaulatan negara, Pak. Ya? Kedaulatan. Ya, jadi yang kita bela itu bukan Pak Jokowi ya, bukan Pak Ma'ruf Amin ya, bukan Opung. nanti tahu ya Opung itu siapa. Ya. Nah, bukan itu yang kita bela ya. Yang kita bela itu adalah yang pertama itu adalah keutuhan wilayah NKRI. Yang dua adalah kedaulatan negaranya ya. Jangan sampai diberontak orang, jangan sampai dikudeta orang ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah keselamatan bangsa. Itu yang dibela dari negara itu. Jadi bela negara itu adalah sikap,
tindakan dan perilaku seorang warga negara yang kepengen belo negaranya, jangan sampai wilayah kedaulatannya itu dicuri orang. Jangan sampai kedaulatannya itu diganggu gawe sama negara-negara lain, ya. Atau sama para pemberontak-pemberontak, ya, ekstremis-ekstremis yang kepengen menggulingkan negara. Nah, jangan sampai bangsanya itu terancam keselamatannya. Nggak ngerti, nggak peduli itu bangsa yang ada di Madura, nggak peduli itu bangsa yang ada di Papua, nggak peduli itu bangsa yang ada di Jawa. Pokoknya bangsa Indonesia jangan sampai keselamatannya terancam. Nah, itu adalah sikap, tindakan, dan perilaku kita untuk membela itunya dari negara Indonesia itu dalam proses mewujudkan tujuan nasional kita. Nah, yang belakang tadi harus ditambahkan. Karena apa? Karena kalau tidak ditambahkan, kalian itu seakan-akan membela itu semuanya dalam kegiatan militer, gitu ya. Nah, seakan-akan kalian itu nanti berubah jadi tentara, jadi Freddy Sambo, ya, jadi Brigadir J, itu ya. Bukan. Ketika itu dihubungkan dengan proses untuk mencapai tujuan nasional. Nah, jadi kalian itu melakukan pembelaan negara yang dinamakan bela negara itu sesuai dengan tugas, fungsi, dan profesi masing-masing. Jadi guru juga bisa melaksanakan bela negara. Jadi tukang becak juga bisa melaksanakan bela negara. Jadi widya suara juga bisa melaksanakan kegiatan bela negara sesuai profesinya masing-masing. Asalkan, itu ya, asalkan pelaksanaan dari profesi itu mengandung nilai-nilai bela negara. Oke, sekarang saya tanya, apa sih nilai-nilai bela negara itu? Ayo Mbak Nova. Nilai-nilai bela negara yang pertama yaitu cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ya. Yang ketiga, setia pada Pancasila. Yang keempat, rela berkorban terhadap bangsa dan negara. Mungkin itu, Bapak. Ya. Yang kelima nggak ada? Kemampuan awal bela negara. Ya, jadi harus lengkap ya, harus lengkap karena kelima itu jabarannya panjang, yang kelima itu ya. Jadi kita harus mampu membekali diri dengan kemampuan awal bela negara. Jadi itu panjang nanti. Oke, cinta tanah air. Apa tahu wujudnya cinta tanah air, Mbak Yunita, Mbak Nurul Hakim? Ini Nurul Hakim atau Christine Hakim? Nurul Hakim ya, bukan Christine Hakim ya. Ya. Apa cinta tanah air itu apa wujudnya? Cinta tanah air. Tanah airku Indonesia, negeri aman yang matku cinta. Dulu kala labai-labai nyiur di pantai. Ayo Mbak, lo kok di rumah nih nyanyi deh. Bangga memakai produk sendiri, Pak. Ya? Bangga memakai produk. Bangga memakai produksi dalam negeri. Oke, apalagi?
menjaga dan merawat lingkungan. Ya jawabannya ojo kaya wong ngamuk ngono to, kok kabeh kaya ngono ya. Yang bersahabat gitu loh. Gimana? Maaf Pak, lagi serak suara Pak. Alasannya serak. Oh mau sing ngamuk, mau sapa sing pertamamu? Baik, oke. Jadi yang pertama mencintai produk-produk dalam negeri, yang kedua mencintai lingkungan dan pakainya ya. Nomor 2 adalah sadar berbangsa dan bernegara. Ayo, gimana penjabarannya? Konkretnya, Mbak Ria Supiani. Masih di mute, Mbak. Oke. Disiplin dan bertanggung jawab pada tugas yang dibebankan. Ya, oke, salah satunya itu. Mungkin bisa ditambahkan, Mbak Yesi. Bangga terhadap bangsa dan negara sendiri, Pak. Itu tadi cinta tanah air. Kalau hidup berbangsa bernegara, sadar hidup berbangsa bernegara. Menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, budaya, Pak. Ya. Oke. Coba yang ada yang bisa, yang sangat gampang gitu ya, yang sangat gampang. Misalnya saya itu, misalnya Mas Kolil, nah itu ya, dia kos di Bondowoso, di kota. Kemudian di kos-kosannya itu kebetulan dapat jaga siskamling. Nah, Mas Kolil itu malam minggu wayahe PDKT misalnya kalau belum berkeluarga. Nah, dikongkon siskamling ora gelem ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk pengingkaran terhadap kewajiban sebagai seorang warga negara. Jadi Joko Kamling kuwi mencerminkan sadar hidup berbangsa bernegara. Ya, oke. Itu sadar hidup berbangsa bernegara. Kemudian yang ketiga, setia kepada Pancasila. Coba saya kepingin diberikan contoh. Apa toh setia kepada Pancasila itu? Pengejawantahannya atau penerapannya. Silakan, barangkali ada yang bisa. Mencoba menjawab, Pak. Oke, monggo. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya? Itu, Pak, tidak membedakan suku, ras, terus warna kulit. Ya, baik. Itu setiap pada Pancasila itu ya kita setia kepada sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial. Setia kepada itu, Pancasila itu. Jadi jangan setia kepada burungnya, setia kepada gambarnya itu ya, tetapi setia kepada sila-silanya itu. Bukan sila-silanya itu, tetapi penerapannya itu harus diwujudkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Oleh siapa? Oleh kita sendiri. Jangan ngenteni Mbak Putri ya. Saya delok Putri wis nerapne Pancasila durung. Wah, bendino dideloki. Piye salate, piye anune. Loh. Saya dikongkon setia itu loh, duduk Putri, awakmu dewe gitu ya. Nah, jadi kesetiaan itu diukur dari kita, jangan orang lain, gitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuk yang paling rendah.
sampai bentuk yang paling tinggi. Ayo Mas Kuku, jarang ngomong ini. Ya Bapak, contohnya mungkin rela menolong warga bangsa Indonesia yang mengalami kesulitan. Misalnya terjadi bencana alam, kita tolong, kita beri bantuan. Iya. Oke. Contoh yang paling tinggi, yang paling nemen, yang paling top. Perang. Mungkin ikut berperang jika situasi sudah darurat. Melok perang begitu ono apa jenenge tembakan melau wayu. Nah, oke, itu contoh bahwa kita tidak membekali diri dengan kemampuan awal bela negara. Jadi oke, itu yang tertinggi mengorbankan nyawa kita di dalam kegiatan-kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Pada yang sederhana ya kita sekedar tenaga, ya. Tenaga bangsa butuh apa? Bencana alam kita sumbangkan tenaga. Tidak mampu tenaga ya misalnya kita punya sedikit sedekah, sedikit penghasilan yang bisa disumbangkan atau alat-alat atau baju-baju layak pakai, nah, itu juga merupakan rela berkorban, ya. Atau paling ringan itu korban perasaan, itu. Korban perasaan. Nah, misalnya waya yang ini jamu ini waya mangan ini ya, waya mangan, waya ngatuk, waya nyusoni dan pakainya itu ya. Nah ini ke Pak Taufik sih ngoceh, ganti perasaan blas. Nah itu ya berarti jenengan itu ya mengorbankan perasaan, ya. Itu mengorbankan perasaan. Jadi ngempet itu ya, ngempet sajane gak bawetah ngrungokne, tapi ya ngempet karena memang jamnya belum selesai. Baik, itu ya korban paling ringan itu korban perasaan. Waktunya wakuncar, malam minggu kita disuruh ngelembur, nah itu kita terpaksa melakukan itu demi apa? Demi tugas, itu termasuk rela berkorban. Nah, yang terakhir nilai bela negara itu adalah mampu mengembangkan kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dimulai dari yang pertama menjaga kesehatan. Yang kedua adalah mengasah skill, mengasah keterampilan dalam segala hal. Ya, ibu-ibu bisanya masak, ya masak itu dipelajari. Bisa jahit, yang jahit itu diahlikan, ya. Bisa apa lagi, internetan, bisa apa lagi. Nah, sehingga kita itu selain sehat juga mempunyai keterampilan yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, barangkali sewaktu-waktu negara ini membutuhkan. Nah, yang ketiga, kalian harus mengetahui posisi kalian di dalam sistem pertahanan negara. Ya, ini yang paling penting. Jadi bagaimana kalian bisa menempatkan diri di dalam sistem pertahanan negara kita. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa sistem pertahanan negara kita itu adalah pertahanan negara dengan sistem kesemestaan. Nah, nilai kesemestaannya itu mencakup 3 dimensi. Kesemestaan dalam dimensi wilayah, kesemestaan dalam dimensi sumber daya, kesemestaan dalam dimensi kerakyatan. Dimensi kewilayahan, seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah wilayah pertahanan negara. Karena itu, ya, pertanyaan kalian tentang nyapa to ono komando daerah militer, ono komando daerah udara, komando daerah armatim, armabar, dan sebagainya. Nyapa to wis ono pemerintah daerah, wae pemerintah militer. Nah, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Di sini jawabannya.
bahwa sistem pertahanan negara kita dengan sistem kesemestaan pada dimensi wilayah, seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dari ujung utara, ujung selatan, ujung barat, ujung timur adalah wilayah pertahanan. Nah, kalau wilayah pertahanan ini terdiri dari matra darat, matra udara, matra laut, maka dibentuklah komando wilayah pertahanan. Nah, itu ya. Ini jawabannya. Kalau misalnya kalian ngapa anu pemerintahan militer gak percaya karo sipil. Nah, enggak, ini jawabannya ya. Nah, yang kedua, dimensi kedua adalah dimensi sumber daya. Di dalam sistem pertahanan negara kita, semua unsur, semua sarana prasarana yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, di wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia, termasuk kapal-kapal perang kita yang berbendera negara kita, berbendera merah putih kemana-mana itu semuanya terrangkum di dalam komponen-komponen pertahanan. Ya. Ada yang namanya komponen pertahanan utama. Ada yang namanya komponen pertahanan cadangan. Ada komponen pertahanan pendukung. Komponen pertahanan utama adalah TNI. Entah itu TNI darat, TNI laut, TNI udara. Mereka lah yang punya tanggung jawab menjaga ya, dan mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia dari segala bentuk ancaman tadi itu. Nah, kemudian siapa yang ada di komponen cadangan? Komponen cadangannya adalah polisi. Kemudian yang kedua adalah purnawirawan. Yang ketiga adalah warga negara Indonesia yang dipersiapkan. Nah, jadi mereka-mereka kemarin itu ada pendaftaran Komcat. Nah, itu ya. Ada pendaftaran itu toh di Kodim-Kodim, di Angkatan Laut, di Angkatan Udara, mereka didaftar yang di Pak Lurah, Pak desa-desa itu kemudian nyetorkan, diseleksi, kemudian dinyatakan sebagai anggota Komcat, komponen cadangan. Dipakai seragam, dikasih gaji, dikasih sarana prasarana pelaksanaan tugas. Selesai kontraknya kembali sebagai warga negara biasa, tapi sudah dalam kemampuan keprajuritan. Ya, itu adalah komponen cadangan. Tugasnya untuk membantu komponen utama. Nah, sekarang komponen yang terakhir yaitu komponen pendukung. Siapa dia? Ya Mbak Putri, ya Mbak Rizka, ya Mbak Asyatul, ya Mas Kuko, ya Abah Kolil, ya Aris Setiawan, dan lain-lainnya. Ya, kalian inilah komponen-komponen pendukungnya. Jadi seluruh warga negara Indonesia tidak terkecuali, beserta sarana prasarana nasional, baik milik pribadi maupun milik negara. Semuanya diperbantukan kepada komponen utama di dalam melaksanakan kegiatan pertahanan negara, baik melalui operasi militer dalam perang maupun operasi militer tidak dalam perang. Nah, nanti kalau belajar ini kita jadi tentara, nggak usah belajar ini ya. Kita lanjut saja kepada kesemestaan dari dimensi kerakyatan. Dimensi kerakyatan itu artinya segala bentuk kegiatan pertahanan negara itu dilakukan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Karena itu TNI itu selain prajurit Sabta Marga, dia juga tentara rakyat, dia juga tentara negara. Ya. Jadi kalau ada orang ngomong tidak ada hubungannya TNI itu dengan rakyat, tidak boleh, TNI itu manunggal, menyatu dengan rakyat. Nah, itu
itu orang yang sudah termakan provokasinya negara-negara yang mengagumi sistem pertahanan kita. Untuk diketahui bahwa sistem pertahanan kita yang berbasis kesemestaan ini sudah pernah ditiru oleh negara lain dan kemudian berhasil mengalahkan Amerika, yaitu Vietnam, yaitu Korea Utara. Ya, jadi sistem kita ini diadopsi mereka dan dipelajari mereka untuk melawan Amerika, dan mereka menang. Karena itu yang namanya Panglima Badai Gurun yang ngobrak-ngabrik Irak pada waktu itu, ketika dia selesai pertempuran Irak, dia ngomong ke jurnal internasional. Itu yang ngajari Vietnam sama Korea Utara itu TNI Indonesia. Jadi tentaranya Indonesia. Jadi gurunya Vietnam itu Indonesia. Nah, untuk diketahui siapa yang menjadi guru itu adalah taktik gerilyanya Panglima Sudirman yang kemudian ditulis di dalam sebuah buku oleh Abdul Haris Nasution dengan judul Pokok-pokok Gerilya Indonesia. Itu dipelajari di Vietnam dan jadilah itu sebagai literatur yang luar biasa, ditiru mereka dan mereka menang di dalam menghadapi Amerika. Itu berbicara tentang bela negara dalam konteks pertahanan negara. Sekarang kita selesaikan sebentar, yaitu isu strategis dan isu kontemporer. Nah, kalian nanti saya tugasi setelah ini, ya, saya tugasi untuk mencari masalah kalian yang bisa dijadikan masalah untuk rancangan aktualisasi. Nah, prosesnya kalian harus mengidentifikasi isu dulu. Yang namanya isu itu adalah masalah yang belum konkret, masalah yang masih makro, masalah yang masih ditumbuh. Ya, jadi itu bisa dalam bentuk rasan-rasan, bisa dalam bentuk ketidakpuasan masyarakat, bisa dalam bentuk komplain-komplain dan sebagainya. Ya. Tetapi itu belum menjadi masalah yang konkret. Ya, nanti setelah isu itu kalian identifikasi, kalian pilih salah satu yang paling cocok dengan tugas fungsi kalian, maka kemudian dari isu itulah kemudian kalian koncei, ya, dikupas begitu, nah, kemudian dipotongi. Nah, potongan-potongan itulah yang kemudian kalian identifikasi sebagai masalah. Jadi di dalam isu itu kalau dikoncei gitu ya, terus dipotong-potong akan keluarlah masalah-masalah, masalah potongan kecil, potongan besar, potongan setengah besar, itulah masalah-masalah konkretnya, ya. Nah, itu dari potongan-potongan masalah itu kemudian pilihlah masalah yang paling sederhana, yang paling terkait dengan tugas fungsi Anda dan bisa diselesaikan 1 bulan ke depan. Itulah yang dipilih sebagai akar masalah untuk diselesaikan. Ya, itu pilih masalah yang seperti itu. Nah, kemudian setelah terpilih, buatlah gagasan pemecahan masalahnya. Setelah ketemu gagasan pemecahan masalahnya, terus rangkumlah masalah dan gagasan pemecahan masalah itu dalam bentuk judul, ya, judul rancangan aktualisasi. Itu tugas kalian sebagai pengakhiran dari materi saya. Pertanyaan-pertanyaan sudah banyak disampaikan, dialog-dialog meskipun terbatas sudah kita lakukan, dan waktunya juga sudah cukup lama, karena itu saya mohon diri dulu. Tapi sebelum mohon diri, saya tidak lego kalau misalnya belum ditungani sama Abah Kholil. Nah, itu ya. Silakan untuk diakhiri dan diberikan doa biar apa yang kita bahas, kita diskusikan itu manfaat, barokah. Oke. Terima kasih, Pak. Namun sebelumnya ini saya mewakili teman-teman yang lain terkait tugas, Pak.
tugas itu dikumpulkannya kapan dan di mana gitu. Karena kemarin ketika teman-teman sudah menyelesaikan tugas, itu semuanya masih kebingungan mau dikumpulkan di mana atau kapan gitu, Pak. Yang kemarin kumpulkan saja di WA Group ya. Di WA Group. Oke, Pak. Nanti saya yang anukan ke nilainya akan saya sampaikan ke Mas Danang. Kemudian Oke. yang sekarang juga seperti itu, dianukan di WA Group ya. Oke, baik, Pak. Ya. Kapan? Gitu. Mungkin kapan gitu. Kapan ya ini 1 hari saja. Dan Untuk itu nanti kita bahas terus seiring dengan pembahasan agenda kita. Kalau misalnya kita sekarang agenda 1, nanti sampai ke agenda 2, tetap di ujungnya nanti sebelum kita akhiri itu kita bahas itu. Ya, kita bahas apa yang Mas-mas dan Mbak-mbak kumpulkan berkaitan dengan masalah, gagasan pemecahan masalah dan judul. Itu nanti selesai betul-betul tuntas kita bahas itu ketika kita kucing ya. Jadi sampai ke agenda 4 nanti. Jadi ada agenda tambahan untuk masing-masing agenda pembelajaran, yaitu membahas tentang rancangan aktualisasi kalian, meskipun itu sifatnya baru masalah, gagasan masalah, dan judul. Ya, itu ya, Mas Kolil. Apa Kolil? Silakan. Oke, Bapak. Berarti untuk tugas yang kemarin dikumpulkan hari ini dan untuk tugas yang hari ini insya Allah besok gitu, Pak. Ya, oke. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum kita tutup kegiatan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Namun sebelumnya saya selaku ketua kelas menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Taufik karena banyak sekali ilmu dan pengalaman yang sudah Bapak Taufik berikan kepada kami semuanya yang masih baru akan memulai pengabdian kita kepada bangsa dan negara sebagai ASN, sebagai abdi negara, gitu Bapak. Mari kita akhiri dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Taufik itu bermanfaat bagi kita semuanya, bukan hanya sekedar sebuah materi, namun mudah-mudahan kita bisa mengaplikasikan ke dalam kehidupan nyata dan memberikan manfaat kepada orang lain dan memberikan manfaat kepada bangsa, negara, dan juga agama. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Ya, kena untuk bayar. Terima kasih Bapak Taufik dan juga Pak Delit. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak sebelum ini mau ini cross check jadwal dulu untuk besok kira-kira jam berapa Pak? Kalau pagi teman-teman bersedia Pak? Pagi apapun katanya tadi Pak. Ya, pokoknya saya usahakan jangan sampai jadwalnya malam ya. Nggih, Bapak. Masih mumet itu nganu pakai jadwal itu. Aduh. Tapi kalau memang hari Selasa tidak bisa mundur hari Rabu Bapak. Kalau memang ada ini seperti itu, monggo silakan di apa? Ya? Itu ya, monggo silakan. Kalau memang hari Selasa ini kan masuk agenda 2 sudah Pak. Nanti hari Rabu ini kan ada sinkronus. Tapi ini teman-teman bisa kosong gitu. Jadi hari Rabu mungkin bisa ini pagi gitu Bapak. Monggo. Silakan di ini jadwalnya dengan Bapak. Kosong nanti saya informasikan. Ayo kita ketemu di hari ini gitu ya. Nggih Bapak. Nggih. Demikian juga saya Danan itu kalau misalnya ada sesuatu yang diperlukan untuk menjelaskan ya di luar jadwal pun saya mau ya asalkan siap, Bapak. Asalkan nari Pak Bapak ada waktu enggak gitu ya. Nggih Bapak. Jadi saya siap-siap saja. Gitu-gitu itu biasa, enggak masalah. Nggih Bapak. Ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atas pertemuan hari ini. Terima kasih yang lain.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik, terima kasih Pak Lili. Sama-sama. Ya.